kesehatan yang barokah dalam melaksanakan aktivitas daring. Pagi ini, kami dari RSU Ananda hadir dalam acara Inspirasi Sehat dengan tema Serba-serbi Toksoplasma pada Kehamilan. Dan pada hari ini telah hadir Dr. Triturniati Hastuti SPOGK, konsultan feto maternal yang akan mengupas tuntas seputar toksoplasma pada kehamilan. Selamat pagi dokter. Sehat dok? Langsung saja ya dok? Iya. Dokter, terkait dengan tema kita pada hari ini, sebenarnya toksoplasma itu sendiri apa dokter? Toksoplasma itu sejenis parasit ya. Oh, iya. Kalau berhubungan dengan kehamilan itu akan menyebabkan efek yang tidak bagus buat janinnya. Jadi kita memang harus mewaspadai toksoplasma itu. Yang diserang adalah janin-janin yang ada di dalam. Dan toksoplasma ini sebenarnya penyakit yang memang tidak diharapkan ada di ibu. Dan efeknya itu sangat berbahaya untuk ya, janin ya? Berbahaya, tapi efeknya bisa menyebabkan janin cacat. Kalau dia menyerang di sebelum kehamilan sudah ada di ibu hamil itu biasanya keguguran. Tapi kalau dia menyerang di trimester 1, janinnya nanti bisa cacat. Seperti cephalus yang kepalanya besar, atau justru malah kelainan-kelainan yang lain. Begitu dok. Sedangkan kalau untuk cara penyebaran dari infeksi toksoplasma itu sendiri bagaimana dokter? Toksoplasma itu memang ada faktor risiko. Jadi biasanya sih kita dalam screening itu diharapkan ibu yang persiapan kehamilan tidak makan seperti lalapan mentah itu. Itu enggak baik ya dok ya? Dan mungkin itu daging-daging yang setengah matang. Steak itu lumayan. Iya, padahal favorit ya dok itu ya. Sate. Jadi untuk yang mempersiapkan kehamilan dianjurkan untuk makan makanan yang kalau misalnya dengan daging ya dagingnya betul-betul yang sudah dimasak sempurna. Iya. Kemudian kalau berita yang tersebar selama ini sih kucing ya dok penyebabnya, itu benar apa tidak dok? Kucing sebagai salah satu pemicu toksoplasma. Memang di masyarakat itu toksoplasma itu terkenalnya dengan virus kucing. Ya, sebenarnya itu bukan sejenis virus. Kemudian memang penyebarannya itu melewati kucing. Jadi dia nanti hidup berkembang di khususnya kucing, kemudian lewat viratnya. Nah, kalau tidak menjaga kebersihan pada yang memelihara kucing, bisa nanti masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau kucingnya dipelihara dengan betul-betul bersih, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi yang memang menjadi salah satu ini kan faktor risiko. Faktor risiko itu kan bisa hanya melewati saja, belum tentu juga jadi yang terkenal sekarang ini memang dibilangnya virus kucing, padahal virus memang salah satu mediasi untuk berkembang biaknya tokso itu ada lewat kucing. Karena mungkin hampir setiap rumah itu pelihara kucing ya dok, apalagi kucing Angora, Persia gitu. Jaga kebersihannya tidak apa-apa. Iya. Kemudian untuk cara mencegah penularannya berarti dari itu tadi ya dok, hidup sehat, dihindari faktor risiko yang tadi saya sebut. Lalap-lalapan harus betul-betul bersih, daging yang benar-benar dimasak sempurna. Kemudian kalau untuk tips untuk menghindari toksoplasma pada ibu hamil itu apa dokter? Sebenarnya untuk menghindari bisa saja ya dari misalnya yang dianjurkan adalah minum asam folat. Asam folat 1 kali 1 program itu diminum minimal 3 bulan sebelum disiapkan untuk kehamilan. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya begitu menikah itu periksa laboratorium, salah satunya ada pemeriksaan untuk toksoplasma
Cuma memang kalau di negara luar sudah Sudah berjalan ya dok ya. Nggih. di Indonesia memang belum karena memang biayanya agak mahal. Sementara itu tidak tercover BPJS. Jadi ada pemeriksaan yang namanya TORCH, kemudian rubella, kemudian sitomegalovirus. Jadi ada beberapa hal, tapi memang yang memang paling banyak kasusnya adalah Toksoplasma. jadi biasanya pasien-pasien itu periksa ke dokter obstetrik itu dia sudah dengan pengalaman, dok saya punya riwayat abortus atau paling enggak anak saya ada cacat misalnya sewu kepalanya tidak terbentuk tulang kepalanya. Lalu kita cari permasalahannya dan itu memang yang masih bisa kita periksa adalah salah satunya adalah toksoplasma. Kemudian kalau hasil pemeriksaan toksoplasma itu nanti ternyata memang dia positif untuk antigen, ada dua macam ya, antigen IgM sama IgG. Kalau IgM-nya positif berarti memang dia tertular. Itu kita obati dulu ya minimal 3 bulan, kemudian kita evaluasi, habis itu baru bisa hamil. Jadi memang membutuhkan waktu minimal 3 bulan, dan itu alhamdulillah dari pasien-pasien yang datang ke rumah sakit Ananda itu untuk kehamilan berikutnya ternyata sudah bagus, sehingga yang dikhawatirkan dari kehamilan sebelumnya itu tidak terjadi. Jadi menurut saya bahwa untuk pasangan-pasangan suami istri yang memang merencanakan kehamilan sebaiknya konsultasi atau memeriksakan diri, sehingga pada saat untuk kehamilan berikutnya itu, untuk kehamilan yang akan dilalui itu semuanya dalam keadaan sehat. Iya. Mungkin itu Mbak Santi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Baik Sobat Sehat, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Yanti. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan inti dari yang dapat kita simpulkan adalah lebih baik kita memeriksakan kesehatan diri kita sebelum memutuskan untuk hamil. Ya dokter? Ya. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan sharingnya. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang telah menonton video kami. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan DM kami di IG @RSU Ananda Purworejo atau melalui chat WA di 0813 2737 4976. Sampai jumpa di Inspirasi Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.